Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aisyah. Saya mahasiswa STIP NU Indramayu. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Mustafa Mahmud MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, yang pertama itu tentang training and development. Menurut Edwin Maple, pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Pelatihan melibatkan pengembangan dan keterampilan yang biasanya diperlukan pekerjaan tertentu. Lalu ada menurut Dessler, pelatihan merupakan suatu proses mengajarkan pegawai yang baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar pada mereka yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Lalu ada Andre Esikula. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur dan sistematis dan terorganisasi. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Tujuan dari pelatihan adalah untuk mencapai perubahan dalam tingkah laku mereka yang dilatih dan memungkinkan mereka melakukannya sehingga pekerjaan mereka dapat lebih baik. Pelatihan juga membuat pekerjaan yang baru diangkat menjadi produktif dalam waktu yang sangat singkat. Pelatihan juga sama pentingnya bagi karyawan lama. Setiap kali mesin dan peralatan yang mau diperkenalkan atau perubahan teknis dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan personalia di masa depan. Yang keempat, meningkatkan iklim organisasi. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Yang keenam, pencegahan keusangan. Dan yang terakhir, perubahan pribadi. Selain itu, tujuan dari pelatihan berlaku untuk organisasi. Organisasi harus mempertimbangkan elemen pendidikan dan pelatihan sambil merencanakan program pelatihan mereka. Lalu, sebagai upaya pengembangan, seringkali bergantung pada dorongan dan ambisi pribadi. Kegiatan bagaimanapun, seperti yang disediakan oleh program pengembangan manajemen, umumnya bersifat sukarela. Manajemen Development Program. Program pengembangan manajemen bertujuan secara sistematis untuk mengidentifikasi bakat, meningkatkan keterampilan, memperluas pengalaman, dan membantu untuk orang tumbuh dalam kemampuan mereka untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Proses merancang pelatihan. Langkah-langkah berikut harus diambil saat mereka mengembangkan program pelatihan. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan prioritas pelatihan. Yang kedua, menerjemahkan kebutuhan ke dalam tujuan dan menetapkan tujuan pelatihan. 3. Memilih peserta pelatihan. 4. Membuat kurikulum dan memilih metode pelatihan setelah memikirkan tujuan dari pelatihan dan menerjemahkan ke bidang kursus tertentu. 5. Penyusunan anggaran pelatihan. Penyusunan anggaran pelatihan adalah untuk menjalankan interaktif dalam langkah-langkah lain merumuskan program pelatihan. 6. Memilih pelatih dan memberikan pelatihan kepada pelatih. 7. Menggunakan teknik pelatihan yang dipilih. 8. Uji coba kinerja atau pembelajaran. 9. Sistem evaluasi program pelatihan. Metode pelatihan onboarding and education terbagi menjadi 2. Yang pertama itu program orientasi. Onboarding orientasi adalah kegiatan yang diberikan kepada karyawan baru yang disampaikan dalam jangka waktu minimal 90 hari. Sebagai proses mendapatkan karyawan baru yang sesuaikan dengan aspek sosial dan kinerja dari pekerjaan baru mereka dengan cepat dan lancar sehingga target ROI yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai. Yang kedua, program induksi, pengenalan karyawan baru kepada pekerja yang dikenal sebagai induksi.
Ini adalah proses di mana karyawan baru diperkenalkan dengan praktik kebijakan dan tujuan organisasi. Induksi mengikuti penempatan dan terdiri dari tugas mengarahkan atau memperkenalkan karyawan baru kepada perusahaan, kebijakan dan prosesinya dalam perekonomian. Nah, kesimpulannya adalah pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengetahuan dan keterampilan dari karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan memecahkan masalah-masalah dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pelatihan dapat diberikan untuk mempersiapkan seorang karyawan untuk memperoleh promosi yang di masa akan datang, untuk membuat organisasi senantiasa memiliki SDM yang handal dalam mencapai target organisasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.